Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Astuti. Saya berasal dari Prodi PGMI semester 5 kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah pribadi saya yang berjudul Pantang Larang dalam Perkawinan Melayu Riau. Adapun alasan saya memilih judul itu karena saya ingin mengetahui apa saja pantang larang dalam perkawinan Melayu Riau, serta ingin menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan penulis dalam budaya Melayu Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang larang dalam perkawinan Melayu Riau disusun oleh Tina Astuti, PGMI 5A. Definisi istilah: 1. Pengertian pantang larang, 2. Pengertian perkawinan, 3. Pengertian Melayu. Pantang larang. Makna kata pantang di KBBI adalah hal perbuatan dan sebagainya yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Tabu, pantangan, atau pantang larang adalah suatu pelarangan sosial yang kuat yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, atau masyarakat. Tindakan tabu atau pantangan ini masyarakat Sunda dikenal dengan nama atau sebutan pamali, sementara karena larangan di KBBI adalah perintah aturan yang melarang suatu perbuatan. Pantang larang adalah pantangan dan larangan yang dijadikan patokan dalam kehidupan masyarakat suku Melayu, baik mengenai ritus siklus kehidupan, kelahiran, perkawinan, dan kematian, dan ritual-ritual yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Pantang larang dalam masyarakat memiliki makna yang sangat dalam, walaupun pantang larang yang dimiliki oleh masyarakat sebagai produk manusia. Pantang larang dianggap mitos yang diyakini kebenarannya tetapi tidak dapat dibuktikan. Pantang larang menjadi sebuah adat di masyarakat yang merupakan jenazah budaya yang mengandung nilai tradisi di masyarakat. Perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal, urusan, dan sebagainya. Kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Menurut ulama, pengertian perkawinan: 1. Menurut ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah atau laki-laki memiliki perempuan seutuhnya dengan sengaja. Yang kedua, menurut ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita. Melayu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Melayu adalah menjadi layu. Arti lainnya, Melayu adalah suku bangsa dan bahasa di Sumatera, Semenanjung Malaysia, dan di berbagai daerah Asia Tenggara. Kata Melayu sudah sangat hangat dikenal dan familiar. Melayu bisa diidentikan dari segi bahasa, juga bisa diidentikan dari segi ras antropologi yang dikenal dengan ras Malayan Mongoloid. Hal-hal yang dilarang dalam perkawinan Melayu Riau. Pantang larang orang Melayu tradisional merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman lampau berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara temurun. Pantang larang orang tua bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat membawa kepada penerapan nilai-nilai baik yang dibolehkan diamalkan di dalam kehidupan. Ada beberapa pantang larang kepada bakal pengantin apabila ditetapkan hari perkawinan bermakna bermula. Pantang larang buat bekal mempelai itu. Apa saja larangan dalam perkawinan Melayu Riau? Akan kita bahas satu persatu. 1. Jangan keluar dengan pasangan selama 40 hari sebelum ijab kabul. Sebab pantang larang wujud untuk mengelak tohman masyarakat. Selain itu bertujuan untuk mengawal nafsu. Yang kedua, jangan tidur di rumah orang lain takut kena ilmu.
sebab pantang larang wujud ia juga menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, elakkan makan ulam yang berbau busuk seperti patai dan jering, sebab patai dan jering mempunyai bau yang kuat diimbangi akan berbau yang tidak enak semasa berhadapan dengan tetamu. Dilarang membuang alis karena perbuatan tersebut akan menghilangkan seri wajah buat pengantin lelaki. Yang terakhir, jangan makan nasi dengan gulai berkuah beberapa bulan sebelum naik pelaminan bagi menggalakkan perut buncit. Prosesi adat perkawinan Melayu. 1. Meresik. Meresik berasal dari kata resik yang berarti menyelidiki. Yang kedua, merasi. Tujuan merasi adalah untuk memastikan apakah pasangan yang hendak dijodohkan itu sebenarnya cocok atau tidak. Yang ketiga, meminang. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, maka pihak keluarga laki-laki mengirim rombongan meminang yang biasanya berjumlah 5 orang, yaitu 1 orang ketua laki-laki dan 4 orang anggota, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang keempat, mengantar tanda. Jika peminang disambut baik oleh pihak keluarga perempuan disetujui, maka tahap berikutnya adalah mengantar tanda. Yang berikutnya adalah mengantar belanja. Mengantar belanja hantaran keperluan pesta pernikahan. Dalam tahap ini, pihak laki-laki kembali datang ke rumah keluarga si gadis dan mengantar belanja keperluan pesta pernikahan. Biasanya ditentukan atas permintaan keluarga pihak perempuan. Selanjutnya, mengajak dan menjemput. Acara mengajak dan menjemput adalah bagian dari persiapan yang harus dilakukan oleh melaksanakan pekerjaan dalam majelis nikah kawin. Pelaksanaan dalam pekerjaan ini dalamnya penuh mengandung nilai-nilai kebersamaan antara sesama. Berikutnya, menggantung-gantung. Sebelum majelis pernikahan dibuat, maka dilaksanakan terlebih dahulu kepada pekerjaan menggantung-gantung. Pekerjaan menggantung ini biasanya dilakukan 4 atau 5 hari sebelum hari pernikahan. Berikutnya, berandam. Upacara ini lazim dilakukan setelah malam berinai, yaitu keesokan hariannya. Tujuannya untuk menghapuskan atau membersihkan sang calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya menjadi putih dan suci. Berikutnya, cacah inai. Tujuan upacara ini dimaksudkan untuk menolak bala dan melindungi pasangan pengantin dari mara bahaya, termasuk bahaya yang kasat mata, menaikkan aura dan cahaya pengantin wanita, dan memunculkan wibawa pengantin pria. Berinai berarti mengolesi kuku, jari tangan, dan kaki dengan inai. Berikutnya, khatam Al-Quran. Acara ini sudah selazimnya dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Para orang tua biasanya akan mengizinkan anaknya untuk menikah bila putra dan putrinya dinilai sudah pandai mengaji. Berikutnya, akad nikah. Akad nikah adalah salah satu rangkaian dari proses perkawinan yang paling utama. Sebab dengan dilaksanakannya akad nikah, sepasang muda-mudi telah resmi menjadi suami istri. Berikutnya, tepung tawar. Acara selanjutnya setelah akad nikah adalah bertepuk tepung tawar. Untuk melaksanakan acara ini diperlukan perlengkapan seperti daun ganda rusa, rumput sambal, daun puding emas, akar ribu-ribu, dan bahan-bahan pada gilirannya akan dijadikan sebagai penyapu atau pencacah seperti beras kunyit, beras basuh, bertih, air bedak berlimau, inai cicah, dan inai untuk tari. Berikutnya, bersanding. Barulah setelah akad nikah selesai dilakukan, kedua pengantin akan disandingkan di pelaminan dengan cara duduk bersila. Untuk mengiringi pengantin dibunyikan tabuhan grup musik kompang. Acara lalu dilanjutkan dengan pemberian selamat serta doa restu kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia agar dapat menjalani hidup perkawinannya dengan rukun dan bahagia sampai selamanya. Selanjutnya, bersuap-suap.
Setelah acara kedua pengantin duduk bersanding, sampailah kepada upacara bersuap-suap. Acara ini adalah kedua pengantin menyuapi secara bergantian atau sebelum upacara dilakukan. Sirih lelat dipegang pengantin laki-laki diambil. Setelah itu, Ma'ara mengambil pulut kuning dan dikepak-kepak, dibentuk menjadi bulat. Berikutnya adalah makan berhadap. Biasanya pelaksanaan makan bersuap disejalankan dengan makan berhadap. Artinya, setelah kedua pengantin makan bersuap, kemudian mereka makan berhadap. Saat kedua pengantin makan berhadap, maka undangan pun disuguhi dengan makan dan minum. Untuk jemputan orang perempuan biasanya makan di dalam, sedangkan kaum laki-laki di luar rumah atau halaman rumah, yaitu di bangsal yang telah disediakan. Berikutnya, mandi-mandi. Setelah acara bersanding selesai, maka pada malam harinya pengantin laki-laki hanya boleh tidur sendirian di atas pelaminan karena menurut adat, kedua pengantin tidak diperbolehkan tidur bersama pada malam pertama atau selesai bersanding. Yang berikutnya adalah berambi. Keesokan harinya, pagi-pagi akan upacara mandi-mandi bagi kedua pengantin. Acara ini sekain untuk kedua pengantin, diikuti pula oleh para kerabat dekat dan tetangga dekat yang ingin mengikuti acara. Berikutnya adalah tepak siri. Masyarakat Melayu terkenal dengan sifat sopan santun, berbudi bahasa, serta penuh dengan adat budaya dalam menjalani kehidupan seharian. Adat lebih diutamakan, bak kata pepatah, biar mati anak jangan mati adat. Lebih-lebih lagi ketika mengadakan majelis meminang, bertunang, dan pernikahan. Makna dari tepak siri. 1. Siri memberi arti sifat yang merendah diri dan senantiasa memuliakan orang lain, sedangkan dirinya sendiri adalah bersifat pemberi. Yang kedua, kapur, melambangkan hati seseorang yang putih bersih serta tulus. Tetapi jika keadaan tertentu yang memaksakan, ia akan berubah lebih agresif dan marah. Yang ketiga, gambir, dengan sifatnya yang kelat kepahit-pahitan, memberikan arti ketabahan dan keuletan hati. Yang keempat, pinang, digambarkan sebagai lambang keturunan orang yang baik, budi pekerti, tinggi derajatnya, serta jujur, bersedia melakukan sesuatu perkara dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh. Yang kelima, tembakau, melambangkan seseorang yang berhati tabah dan sedia berkorban dalam segala hal. Tepak sirih digunakan sebagai barang perhiasan dan atau dalam upacara-upacara resmi, karena tepak sirih penting dalam adat istiadat. Maka sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.